Saya. Hei, keluar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Buat yang sudah kerja, saya ucapkan selamat bekerja. Fokus saja untuk pekerjaan kalian. Jangan tergoda apapun dan abaikan segala terorannya. Dan buat yang masih nyari kerja, bismillah. Semoga setelah lebaran ini di bulan-bulan selanjutnya akan diberikan keringanan dan kemudahan dalam segala rezeki apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang update buat pinjol-pinjol yang paling banyak digalbaikan di akhir bulan Maret ini. Nah bagaimana itu update-nya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya bahas dulu ya, ada seorang teman yang info, Mbak bener nggak ya Indosatku sekarang sudah rame banget daerah Jogja Mbak, informasi dari TikTok sudah banyak banget Mbak. Nah seperti ini infonya Kak, tapi aku lihat di TikTok Indosatku wilayah Jogja banyak yang didatangin ya Kak. Nah itu dia teman-teman ya, jadi saya informasikan Indosatku ini emang sudah mulai banyak yang bergerilya ya, itu dari pihak ketiga. Informasi dari awal itu dari Malang, kemudian ke Jatim, Jawa Tengah, di Jakarta, terus nanti menyeluruh, tapi masih di seputaran Jawa saja. Untuk di seputaran luar Jawa tidak ada. Berapa kali datangnya? Hanya satu kali. Ya banyak menginformasikan hanya satu kali. Kalau seandainya sampai 2 kali berarti daerah rumah DC-nya itu dekat dengan kalian, hanya kalian saja tidak tahu. Rata-rata yang datangin pun DC-nya masih aman, DC-nya tidak terlalu beringas, cuma menyampaikan untuk segera bayar, kemudian foto-foto langsung pulang. Udah seperti itu saja. Jadi tidak usah terlalu ditakutkan ketika mendapatkan informasi DC-nya akan datang ke rumah, karena rata-rata yang informasi masih aman, masih baik-baik saja. DC-nya hanya mengingatkan dan tidak terlalu beringas seperti video-video yang baru-baru ini muncul. Ada seorang penagih yang sampai, ada seorang nasabah yang sampai beradu argumen dengan seorang penagih, dan akhirnya nasabah ini dilaporkan polisi dan ditangkap. Saya ngomong DP di Bojong kayak mana, gimana saya nggak kesel Pak, kalau memang belum bisa bayar kenapa nggak ngomong, belum ada Mbak duit segini belum bisa bayar hari ini, saya minta Kurang hari ini. ajar. Saya belum bayar, ada saya uang. Cuma cara kalian. Apa? Itu kalian cuma tugas itu kan? Dia cuma tugas. Pergi pulang dari rumahnya. Rumahnya. Saya. Hei, keluar kamu. Nah itu dia teman-teman ya, sebenarnya video yang seperti ini sudah pernah ada yang terjadi dan sekarang terjadi ulang lagi dan akhirnya ditangkap. Jadi saya harapkan teman-teman jangan terpancing seperti ini. Sudah cukup kalau DC datang, tidak usah terlalu ditanggapi, tidak usah digubriskan sekali. Ingat saja jangan janji bayar, sudah itu saja kuncinya. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi di sini ada seorang teman yang mana kebingungan karena pinjol sudah langsung telepon ke kantornya dan dia informasikan bahwa kondernya itu ada keluarganya dan sekarang sudah tidak mau menggubris pinjol lagi, dan akhirnya pinjolnya nyerang kantornya. Ini harusnya bagaimana ya Kak? Kalau DC udah telepon ke kantor gimana ya? Soalnya nomor kontak darurat saya yang cantumin nama keluarga saya udah nggak mau angkat telepon mereka, jadi mereka telepon ke kantor Kak. Mereka telepon saya nggak pernah saya angkat, hari ini aja mereka udah telepon 4 kali ke HP kantor tapi nggak diangkat sama HRD tempat kerja saya. Itu gimana ya Kak? Nah itu dia teman-teman ya, jadi saran dari saya yang pertama, maafkan diri kalian sendiri karena sudah galbay dan sudah merepotkan banyak orang. Yang pertama, biar apa? Biar kalian kuat mental. Yang kedua, hubungi HRD kalian, ngomong berdua, sampaikan permohonan maaf karena sampai hari ini belum bisa membayar pinjol. Nah, akhirnya pinjol nyampe ke kantor dan mungkin mengganggu kenyamanan dari kantor, dan sampaikan saya mungkin belum bisa bayar sampai waktu yang belum tahu karena memang kondisi keuangan sedang tidak ada dan keluarga saya sedang ada musibah. Tapi saya tidak akan lari dengan tanggung jawab saya dan saya akan menyelesaikannya satu persatu, dan minta kepada HRD-nya sampai
sampaikan untuk menghentikan ini semua. Apabila ada Desi yang nelfon, sampaikan bahwa saya sudah tidak bekerja lagi di sini karena saya terlilit pinjol dan dipecat oleh perusahaan. Sampaikan, karena kata-kata yang seperti itu ampuh sampai hari ini dan banyak Desi yang sudah tidak benar lagi. Gitu teman-teman ya. Dan ada lagi teman-teman, jadi di sini banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum saya jawab, dan di sini saya mau updatekan buat kalian semuanya yang banyak bertanya di kolom YouTube saya untuk update pinjol-pinjol terbaru, DC-DC lapangannya apakah keluar kondar, dan untuk setelah lebaran ini apakah masih aman, apakah apalagi nih menjelang akhir bulan apakah masih aman. Oke, lanjut saja ya buat teman-teman yang bertanya di Superbank, es pinjam, es peleter daerah Magelang masih aman gak mbak untuk DC lapangan dan juga untuk keluar kondarnya. Nah, jawaban dari saya adalah untuk Superbank ini DC lapangannya hanya ada di wilayah Jakarta. Jadi kalau kalian bertanya, mbak di Jakarta DC lapangannya kapan akan datangnya mbak? Biasanya dia akan datang setelah 2 bulanan ke atas, dan datangnya itu pun tidak langsung ke rumah kalian, bisa jadi ke tempat-tempat yang udah galbe duluan, tetapi dia pasti akan datang ke rumah kalian dan menagihnya biasanya hanya 1 kali saja, datang ke rumah habis itu dia nggak datang lagi gitu ya. Untuk es pinjam, es peleter pun sama, di Magelang masih aman, DC lapangannya hanya ada di Jakarta saja, dan itu pun sangat random, hanya didatangin beberapa orang-orang yang galbenya di atas 10 jutaan, kemudian datangnya pun tidak semuanya didatangin, bahkan yang udah galbe lama tapi nilainya dikit pun tidak didatangin, jadi hanya tergantung nilainya saja dan wilayahnya. Jadi masih amannya daerah Magelang. Kemudian Neobank, banyak sekali nih yang nanya Neobank ya. Neobank DC lapangannya saya sampaikan kepada kalian hanya ada di Jakarta. Jadi kalau yang nanya daerah Bandung, Jawa Timur, terus daerah-daerah di Jawa Tengah, dan gitu daerah-daerah di Malang, di Banten segala macamnya, ataupun di luar dari Pulau Jawa, saya sampaikan masih aman, hanya ada di Jakarta. Tetapi Neobank ini dia keluar kondar, bunganya besar ya, masuk ke dalam slik OJK. Jadi kalau kalian mau galbe, gak usah pikirkan yang itu-itunya, galbe saja. Mau itu masuk ke dalam slik OJK, mau itu keluar kondar, abaikan saja. Karena apa? Keluar kondar pun biasanya tidak akan lama, hanya sebentar saja. Dan kalau bisa sampaikan permohonan maaf kalian apabila ada teman-teman yang dihubungin DC-nya, dan suruh blokir aja untuk lebih aman. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi, itu ada Cairin, Uwatas, dan Sibank. Cairin Jawa Timur ada nggak DC lapangannya mbak? Jawabannya ada, tapi random, hampir tidak ada. Alias kalaupun ada yang datangnya persentasenya paling 10%an saja. Selebihnya dia keluar kondar dan masuk ke dalam slik OJK. Kemudian Uwatas itu ada nggak mbak ya di daerah Indramayu? Jawabannya tidak ada. Uwatas baru sampai ke Bandung saja. Ya, selebihnya masih aman. Bandung Jabodetabek itu ada DC lapangannya. Kemudian Sibank Jatim. Sibank di Jatim ada, tapi random, alias hanya sekitar 20-30% aja yang datang, dan itu pun pihak ketiga dan tidak banyak orang yang didatangin. Sibank ini kan sama dengan SPL teras pinjam. Apakah DC lapangannya ada juga mbak? Jawabannya enggak. Walaupun mereka sama, Sibank ini sifatnya sama dengan Neobank. Ya, Sibank ini kan sudah mulai banyak tuh cabang-cabangnya. Jadi dia hanya ada di daerah yang ada cabang-cabangnya saja, dan itu pun sangat random. Nggak semua kok didatangin. Kalau didatangin kapan mbak datangnya? Setelah 2 bulan ke atas. 2 bulan ke atas pun nggak serta-merta pada saat kalian tank itu 2 bulan dia akan datang, enggak. Bisa jadi di 3 bulannya, bisa jadi di 4 bulannya, tapi dia akan datang. Nah, di situ kalian tinggal menguatkan mental, tinggal menguatkan aja fisik kalian, dan jangan beradu argumen biar nantinya tidak ada kontak fisik dan tidak adanya hukum pidana jatuh kepada kalian, gitu ya. Lanjut lagi, itu Lazada Paylater aman nggak mbak? Sejauh ini masih aman. Ya, Lazada Paylater itu paling dia keluar kondar. Lazada ini kan dari Aku Laku. Nah, DC lapangannya itu pernah datang di wilayah Jawa Timur, tetapi hanya beberapa aja, selebihnya dia masih aman. Kalaupun didatangin, biasanya kalau kalian galbe di Aku Laku terus galbe di Lazada, dia baru akan datang. Selebihnya tidak ada. Paling banyak itu di wilayah Jakarta saja. Selebihnya untuk wilayah itu masih aman. Isi cash aman kakak. Kalau ADC lapangannya masih di seputaran Jabodetabek ya, dan itu pun hampir super duper random.
ya. Kemudian Atom tuh TikTok pay later, ada di lapangannya sampai di Jawa Timur, dan itu pun masih sangat random ya. Saya katakan pasti hanya sekitar 20% aja. Saya nggak bisa katakan dia tidak ada, karena apa, ada sebagian yang sudah datangin, tapi pun itu masih sedikit sekali, dan hanya datangnya 1 kali aja, selebihnya dia masih aman. Kemudian kredit pintar di mana aja Mbak? Kredit pintar itu hampir ada di seluruh Indonesia ya, sama kayak Kredivo, tetapi lebih sedikit desinya ketimbang Kredivo, cuman dia pasti akan datangnya. Apakah beringas Mbak seperti yang di WA? Jawabannya enggak. Yang beringas itu cuma berani di WA, pada saat ketemu udah ciut duluan, mereka nggak akan berani, karena rata-rata tuh anak SMA yang baru tamat sekolah, yang tidak ada pekerjaan dan terpaksa harus melakukan itu karena emang butuh uang. Udah itu saja. Selebihnya mereka adalah anak-anak cemen yang mereka memang takut sendiri dengan ancaman itu. Jadi buat yang masih galbay sampai hari ini, masih keluar kondar, santai saja. Galbay itu memang sudah hal lumrah. Kalaupun kalian malu sampai hari ini, malu paling hari ini saja. Besok orang-orang udah gak peduli lagi dengan kalian. Apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini, banyak UMKM yang turun, pasti banyak juga orang yang galbay. Banyak sekali pekerjaan yang tidak ada, pasti banyak juga orang yang galbay. Hanya saja mental setiap orang berbeda. Ada yang sanggup hari ini, ada yang tidak sanggup. Yang perlu kalian lakukan hari ini adalah dekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta, berdoalah sebanyak-banyaknya, minta agar kita diberikan kekuatan, minta agar orang-orang di sekitar kita dilembutkan hatinya, dan minta kita dimudahkan segala urusan apapun, agar nantinya ketika apapun yang datang kepada kita, kita sudah siap, kita sudah sangat ridho dengan keadaan kita, dan kita lebih kuat mental lagi gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi, kuat mental lagi. Kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.